Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febriani. Saya dari Bimba Unit Vilanusa Indah 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Nomor 1A, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru berperan memiliki motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Classical system adalah semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Nomor 2, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Nomor 3, satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Nomor 4, jangan minta dimengerti oleh anak. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendidikan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system adalah anak semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system adalah tidak ada semangat anak untuk belajar dan semakin hari semakin terasa membosankan baginya. Nomor 1B, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nomor 1C, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? The law of exercise, ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness, ketika seseorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya akan semakin menyenangkan dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.